Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi. Dan saat ini langsung saja kita masuk dalam ayat pokok kita, yaitu dalam Zakaria pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-17. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan bagaimana latar belakang dari kitab Zakaria ini, yaitu di mana adalah orang-orang buangan yang dimana mereka kembali dari Babel untuk membangun kembali bait Allah, yaitu mereka bangsa Israel. Dan dalam ayat 17 ini saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Dan di sini saya akan membacakan menurut King James Version, yaitu, dan janganlah seorang pun di antara kamu membayangkan kejahatan dalam hatimu terhadap sesamanya, dan janganlah kamu menyukai sumpah palsu, karena semuanya itulah yang aku benci. Demikianlah firman Tuhan. Kata membayangkan di sini, kalau kata lain yaitu menggambarkan sesuatu dalam pikiran atau mengemukakan pendapat tetapi dengan tidak terus terang. Di sini saya akan membahas yaitu tentang hati, di mana kita tahu bersama hati adalah tempat kita menyimpan emosi atau perasaan, tempat kita menyimpan kehendak atau niat kita. Kita juga tahu ketika kita berdoa dalam hati, ketika kita merenungkan sesuatu dalam hati, ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati, bahkan ketika kita merencanakan sesuatu, pastinya dalam hati kita. Dan saat ini saya akan membahas mengenai hati, bagaimana cara menjaga hati kita. Yaitu kita masuk langsung saja pada poin yang pertama, yaitu dengan firman Tuhan. Bagaimana cara kita menjaga hati kita, yaitu dengan firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saat ini sudah waktunya untuk kita membersihkan pikiran kita, hati kita. Artinya ketika kita ada sesuatu hal yang menjanggal dalam kehidupan kita, atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ada baiknya kita mengakui kesalahan itu. Dan pastinya ketika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni kita, bahkan Dia akan menyucikan kita. Kita ingat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan, kita tahu bersama seluruh isi firman Tuhan pastinya itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kehendak Tuhan berdampak dalam kehidupan kita, pastinya dampak itu dampak yang positif, sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bersama ketika kita memiliki hati yang bersih, pastinya juga perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah bersih. Ketika hati kita bersih, pastinya kelakuan kita, karakter kita, sikap kita akan bersih. Dan ketika kita memiliki hati yang bersih, itu akan mengarahkan, akan menuntun kehidupan kita kepada hal-hal yang sehat. Dan ingat, kalau hati kita bersih, Tuhan pasti senang akan mendiami dalam hati kita. Tuhan senang akan tinggal dalam hati kita kalau hati kita bersih. Langsung saja. Poin yang kedua, bagaimana cara kita menjaga hati kita, yaitu dengan adanya konsisten. Sekali lagi, yang kedua yaitu konsisten. Dalam ayat pasal dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita tahu bersama kata lain dari konsisten yaitu tidak berubah-ubah.
adanya ketetapan. Tentunya ketika kita memiliki konsisten dalam kehidupan kita, pastinya akan ada memiliki yang namanya tujuan hidup. Kita tidak menjadi orang yang mendua hati seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Artinya tidak konsisten dalam ucapannya dan tindakannya. Sebab orang yang berpikiran ganda tidak stabil dalam segala jalannya. Dia tidak memiliki ketetapan hati. Tidak seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak adanya tujuan kehidupan. Tetapi ketika kita memiliki konsisten, kita memiliki suatu ketetapan, kita memiliki suatu tujuan hidup kita. Langsung saja dalam poin yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita menjaga hati kita, yaitu yang ketiga dengan berdoa. Masih dalam kitab yang sama, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Haleluya. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Kita tahu bersama, doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah tempat di mana ketika kita ingin mengeluarkan, ketika kita ingin curhat mungkin sesuatu hal-hal yang kita alami kepada Tuhan. Kita mengemukakan suatu yang kita rasakan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bisa sampaikan melalui doa. Kita yakin dan percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Itu sebabnya kita perlu membuka hati kita untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Untuk kita menerima kehendaknya Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kita membuka hati kita. Sebab kita tahu bersama doa mampu membantu kita mengubah hati dan cara pola pikir kita. Dan dengan doa dia dapat membawa kita lebih dekat, lebih erat lagi dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan